selamat datang di video presentasi kita. Kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis rasio likuiditas. Benar sekali Linda, dalam video ini kita akan membahas tentang konsep rasio likuiditas dan kita akan mengkaitkan dengan kebangkrutan perusahaan. Dan kali ini kita akan menggunakan PT Majumarin. Lin, kamu tahu gak sih, kemarin itu kan aku habis baca artikel nih mengenai prediksi kebangkrutan akibat pandemi pasca COVID-19. Nah, aku itu menemukan istilah mengenai rasio likuiditas. Nah, sebenarnya apa sih rasio likuiditas itu? Wah, pertanyaan bagus tuh Kay. Jadi, rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran hutang jangka pendeknya. Namun, selain itu, menurut beberapa ahli, salah satunya Fred Weston menyatakan bahwa rasio likuiditas merupakan salah satu rasio yang menunjukkan seberapa cepat sih aset perusahaan bisa dikonversi menjadi uang tunai untuk dilakukan pembayaran hutang jangka pendek. Oh gitu Lin, jadi semakin tinggi rasio likuiditasnya berarti semakin sehat juga dong kondisi keuangan jangka pendek perusahaannya ya? Betul banget, Kay. Karena rasio likuiditas ini memberikan gambaran terkait kesehatan keuangan perusahaan. Maaf nih Lin ya, tapi aku mau tanya lagi. Aku penasaran gimana sih cara menghitung rasio likuiditas itu? Nah, untuk menghitung rasio likuiditas, kita bisa menggunakan beberapa metode perhitungan nih, Kay. Yang pertama, seperti halnya dengan quick ratio, kemudian current ratio, and working capital. Namun, di sini kita akan berfokus pada current ratio. Nah, untuk rumus dari current ratio ini cukup simple, oke. Kita hanya perlu membagi antara aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Oh, jadi kita tuh cuma perlu tahu nilai aktiva lancar dan hutang lancar ya? Nah, betul banget tuh, Kay. Tahu nggak sih, Kay, gimana sih kita bisa memperoleh nilai dari aktiva lancar dan juga hutang lancar? Nah, untuk aktiva lancar itu sendiri, kita bisa menjumlahkan antara akun kas, akun piutang, akun persediaan, dan juga akun sewa dibayar di muka, serta akun-akun lainnya yang termasuk dalam kategori aktiva lancar. Begitu juga dengan hutang lancar. Dalam hutang lancar ini, kita bisa memperoleh nilainya dengan menjumlahkan antara hutang dagang, hutang biaya, hutang karyawan, hutang pajak, dan akun lainnya yang termasuk dalam kategori hutang lancar. Nah, perlu diketahui juga nih, Kay, untuk aktiva lancar dan juga hutang lancar ini memiliki durasi perputaran uang tidak lebih 12 bulan nih, Kay. Oh gitu, terus ada nggak data dari PT Majumarin? Ada dong, coba lihat. Ini Kay, tabel data yang telah diolah oleh penulis. Di dalamnya terdapat aset lancar dan hutang lancar milik PT Majumarin di tahun 2019 dan tahun 2020. Perlu diketahui juga, untuk sumber data yang diambil oleh penulis ini berasal dari laporan keuangan PT Majumarin. Oke, kita langsung saja ke perhitungan rasio likuiditas PT Majumarin di tahun 2019. Nah, seperti yang dipaparkan tadi, untuk rumus current ratio ini, aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, yang mana aktiva lancar PT Majumarin di tahun 2019 sebesar Rp4.219.851.439 dibagi dengan hutang lancar PT Majumarin di tahun 2019 sebesar Rp8.853.954.751 dan menghasilkan 0,4766. Nah, inilah rasio likuiditas PT Majumarin di tahun 2019. Kemudian kita beralih ke tahun 2020. Aktiva lancar PT Majumarin sebesar Rp4.253.659.229 dibagi dengan hutang lancar di tahun 2020 sebesar Rp8.941.451.376 dan menghasilkan 0,4721. Inilah rasio likuiditas PT Majumarin di tahun 2020. Nah, seperti itu Kay, perhitungan current ratio yang digunakan untuk menafsirkan rasio likuiditas milik PT Majumarin di tahun 2019 dan tahun 2020. Berarti datanya dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu ada penurunan ya? Artinya apa? Betul banget, Kay. Terdapat penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 terkait rasio likuiditas milik PT Majumarin.
Nah, apa sih artinya? Jika dilihat pada perhitungan yang semula dipaparkan, pada tahun 2019, rasio likuiditas milik PT Maju Marin sebesar 0,4766 dan kini pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,4721. Nah, meskipun dari keduanya terdapat selisih yang tidak besar, tetapi hal itu juga menjadi tolak ukur terkait perusahaan dalam membayarkan hutang jangka pendeknya semakin menurun. Jadi kalau terus menurun gitu bisa menyebabkan kebangkrutan ya dari PT Maju Marin itu. Yaps, tepat sekali, Kay. Bila perusahaan tidak cukup memiliki aset liquid untuk melunasi kewajibannya, maka dapat menimbulkan penumpukan hutang yang akhirnya dapat memicu kebangkrutan pada perusahaan terkait, Kay. Wow, berarti penting banget dong rasio likuiditas ini buat kesehatan keuangan perusahaan. Yaps, tepat sekali, Kay. Karena rasio likuiditas menjadi indikator penting dalam menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Oke Linda, aku sekarang benar-benar paham betapa pentingnya rasio likuiditas itu bagi kesehatan keuangan perusahaan. Kasih Mara. Sama-sama, Kay. Kalau ada yang bingung lagi, tanya aja aku. Kata-kata dong, Kay. Rasio likuiditas indikator penting kesehatan keuangan perusahaan. Lin, aku ada pantun nih. Pantun apa tuh? Ada deh, nanti kamu tinggal bilang cakep-cakep aja ya. Pokoknya cakep-cakep gitu ya. Padi habis tinggal jerami. Cakep. Bakar dulu hingga bersih. Cakep, Kay. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih.